Alhamdulillah ala kulli hal. Tadi tiba-tiba terputus, mohon maaf secara langsung kami bersama Ibu Maya Sofia, SPD SD. Mungkin sekarang sedikit kita melanjutkan untuk sebagai penutup kita. Iya, buat tadi temanya tentang survivor, yaitu The Healer of True Story of COVID-19 bersama Bu Maya Sofia, SPDSD. Beliau adalah Wiraiswara Sekolah Dasar, istri Abdi Negara RI, kemudian ibu dari 2 anak, dan alumni Trans Community 2019. Ya, terima kasih. Dari kesimpulan tadi, ya Bu Maya, mohon maaf tadi tiba-tiba terputus. Ya. Assalamualaikum, Masya Allah. Waalaikumsalam. Tiba-tiba terputus dan hilang. Iya, sama. Hilang. Qadarullah sekalian. Ya, kembali lagi Bu Maya untuk pertanyaan yang terakhir yang tadi mungkin nanti kita lihat apakah ada di live kita. Tadi tiba-tiba hilang. Iya, benar tiba-tiba hilang, dokter. Betul sekali ya. Tadi kita sampai mana ya? Oh ya, selain tadi kita membahas tentang self hypnosis, ya sebentar. Ya, sebagai the healer keluarga, pasangan dan anak, ternyata Bu Maya juga sebagai motivator keluarga atau tetangga yang positif COVID. Seperti halnya kemarin, hari Senin kemarin saya kedatangan salah satu abdi negara juga, mungkin temannya Tommy Ibu, mengatakan bahwa Ibu Maya adalah ibu yang luar biasa. Dia menguatkan keluarga saya. Dia menguatkan keluarga saya, dokter. Menguatkan dukungan keluarga saya yang terus terang negatif, dan akhirnya Bu Maya bisa masuk. Ya, Masya Allah sekali ya koneksinya hari ini. Masya Allah. Ujian, dokter, ujian. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini kita tetap bersyukur ya diberikan kesempatan bertemu, walaupun kayak tampaknya tidak dapat di save nih di IG Live kita karena terputus semua. Insya Allah ini sangat bermakna sekali dan sangat bermanfaat bagi mereka yang mendengar. Amin, amin. Dan tadi lanjut lagi, adakah hikmah, makna, bahkan pembelajaran positif bagi Bu Mai setelah kejadian ini? Bisakah di-share, diceritakan apa hikmah, makna, pembelajaran positif luar biasa dari kejadian ini? Hikmahnya ya luar biasa. Di satu sisi mungkin saya dijewer oleh Allah. Kami sekeluarga mungkin ya dijewer sama Allah. Kemudian dibanting ke titik nadir yang sangat-sangat rendah. Tapi di sisi lain atas izin Allah dikuatkan lagi. Artinya begini, tidak mungkin ujian kalau kita tidak mampu. Gitu. Nah, jadi ya hikmahnya yang jelas yang pertama, kami satu keluarga semakin dekat. Hablum minallah semakin dekat, hablum minannas juga semakin dekat, termasuk dengan kerabat yang dokter sebutkan barusan ya, itu ikatannya semakin kuat. Karena menurut saya COVID ini ujian bersama. Bukan hanya ujian 1 atau 2, 3 orang, tidak, tapi ujian bersama gitu. Kalau seandainya ada emosi, ada huru hara, ya itu wajar dan manusiawi. Yang penting bagaimana kita mengelolanya. Gitu. Apakah kita akan terjebak di situ atau kita memilih untuk move on? Ya, betul. Ya, move on dalam konotasi di sini adalah merelakan. Iya, merelakan.
Betul sekali ya. Jadi apapun yang terjadi itu sudah itu dari logis dan Allah ya luar biasa. Jadi itu hikmah pembelajaran positif yang luar biasa yang bisa dipetik di Muhammad dan sekeluarga mungkin. Alhamdulillah. Banyak sebenarnya, tapi itu yang paling penting. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi benar-benar ini cerita yang ya, kisah nyata dari seorang ibu ya, yang pasangannya dan anaknya yang positif. Kemudian dari kisah nyata ini adakah pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa IG Live kita kepada mereka yang hal yang sama seperti Bu Mai, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada mereka? Iya. Untuk para sahabat semua yang saat ini entah diuji Allah apapun itu, ibaratnya yang pertama adalah emosinya dikelola terlebih dahulu untuk menerima dan percaya sama Allah. Dan yang kedua tetap positif setiap saat, setiap waktu. Ibarat kata peribahasa, badai pasti berlalu dan musim pun akan berganti. Yakinlah sama Allah, karena sejatinya ya Allah lah segala-galanya. Kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya. Kemudian yang paling belum mudah ya dokter ya, yaitu tetap positif ini. Apakah kita akan terkungkung di lingkaran yang negatif atau kita memilih oke, ya Allah, silahkan masuk ujian, halo apa kabar, dan kita bersahabat, akhirnya kita bisa merancang kekuatan untuk melalui semuanya. Itu yang paling penting. Kalau berhubungan dengan apa? Kalau tadi secara global ya, secara globalnya sebagai manusia. Kalau berhubungan dengan peran sebagai ibu dan sebagai istri, menurut saya ya sejatinya ibu itu tenaga kesehatan dalam keluarganya. Oke, saya setuju. Tenaga kesehatan, ibu adalah dokter itu. Jadi apapun yang terjadi untuk para ibu semua, para ibu hebat ya, mari kita berusaha untuk tetap positif agar bisa menyalurkan energi positif kepada seluruh anggota keluarga supaya atas izin dan ridha Allah keluarga aman, bahagia dan tetap sehat. Itu berdasarkan pengalaman saya, karena ketika ibu negatif semuanya akan negatif, tapi ketika ibu positif thinking, ibu bersikap positif, insya Allah semuanya baik-baik saja. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu pesannya ya untuk pemirsa IG Live yang merasakan hal yang sama seperti Bu Mai, atau pesan kepada semua ibu bahwa positifkan dulu ibunya. Iya. Sebelum kita mempositifkan sekitarnya. Maka pada saat ibu positif, maka semua auranya positif. Kan jantung. Iya, ibu ya. jantung. Gardu listrik ya. Pada saat alirannya positif, maka positif semua. Pada saat aliran negatif, anggota. Iya, betul itu. Itu yang saya rasakan ya selama disapa oleh COVID-19 itu. Apapun yang terjadi, ya kuncinya di ibu. Ya. Terima kasih. Mbak Dwi 627. Iya, makasih Nek sayang. Ya, Rogi, terima kasih sudah bergabung. Ya. Adakah terakhir yang sampaikan kepada pasangan ibu, kepada ibu kandung Bu Mai sendiri, atau kepada putra ibu, atau kepada mentor-mentor terbaik yang menjadikan Bu Mai seperti ini? Adakah? Saya bersyukur luar biasa. Allah benar-benar memberikan saya orang-orang yang luar biasa. Saya hanya seorang ibu biasa, saya seorang wanita biasa, tapi Allah memberikan saya satu
orang tua yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, dan seorang pasangan yang luar biasa, serta anak-anak yang luar biasa. Lingkungan juga luar biasa, apalagi mentor-mentor saya luar biasa. Artinya suka duka selama ini mencari ilmu, mengikuti hasrat rasa ingin tahu saya, itu benar-benar menjadi suatu persiapan tersendiri. Ketika Allah menguji, semuanya dikombinasikan, semuanya dimanfaatkan untuk berjuang, berikhtiar. Karena saya belum bisa berada di sini tanpa ada dukungan dari semua pihak. Ya, ya, insya Allah, insya Allah. Ya. Nah, sekarang boleh sampaikan kepada pasangan ibu, mungkinkah pasangan ibu sedang mengamati atau menonton ini, silakan disampaikan apa yang ingin disampaikan kepada pasangan ibu. Kebetulan beliau tidak punya IG ya dokter ya. Oh tidak punya. Ya nggak apa-apa, nanti kita share di YouTube ya, biar beliau menonton YouTube. Ya, saat ini beliau sedang melanjutkan isoman secara SOP ya, karena setelah 10 hari setelah dinyatakan negatif kan masih tetap isolasi mandiri ya. Ayo bismillah, tetap sehat, tetap positif supaya kembali normal, kembali bugar dan kembali berkumpul bersama keluarga. Banyak agenda jalan bersama. Amin, 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 amin. Ya. Dan yang terakhir, mau berkenan juga membagi tips sederhananya untuk bagaimana seorang healer dalam keluarga, faktor lingkungan sekitar. Boleh berbagi tips sederhananya? Tips sederhananya yaitu tadi apa ya, kembali lagi ya. Kalau saya menyebutnya 3 kecerdasan ya dokter ya. 3 kecerdasan, ada spiritual, ada intelligence, ada emosional. Itu kita gabungkan. Artinya apapun yang terjadi di depan, di samping kanan, samping kiri, di sekitar kita, kalau memang kita selebihnya itu masih negatif, cukup kita saja berbuat positif. Selebihnya hasilnya Allah lah yang menentukan. Wajib berusaha. Karena yang sebelum mempositifkan orang lain, positifkan dulu diri sendiri. Orang lain dipositifkan itu perlu proses. Tidak semudah mempositifkan diri sendiri. Buat saya sih, ya tipsnya hanya itu. Sebenarnya ya kalau dikatakan semua ibu itu bisa melakukan itu. Apakah kita mau move on, memilih menerima dan berkemas menjalaninya, atau kita mau terpuruk di situasi yang seperti itu. Kalau saya memilih, saya tidak mau, karena seharusnya saya yang mengendalikan. Seperti yang dokter sampaikan, saya adalah pemimpin dalam diri saya. Ya saya nggak mau dikendalikan, saya harus mengendalikan. Atas izin dan ridha Allah, saya bisa mengendalikan semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi tipsnya sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman, rekan, dan yang bergabung ini. Tips terakhir atau pesan terakhir Umay, jadilah seorang pemimpin, jadilah seorang ratu bagi tubuh kita sendiri. Itu positif. Maka mulailah hal-hal kecil mungkin pada diri kita, sebelum memulai hal-hal yang besar pada orang lain. Maka positifkan dulu kita. Allah, mudah-mudahan Sabtu seru ini dilalui orang-orang berlibur sangat bermakna dan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Bu Mai sudah berkenan. Terima kasih banyak dokter ya, sudah setia mendampingi saya beserta keluarga. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa, orang-orang di sekitar saya itu luar biasa. Luar biasa. Kami menjadi seperti itu karena orang-orang yang
luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena memang semuanya luar biasa sesuai dengan porsinya dari Allah untuk menjadi luar biasa. Terima kasih banyak dokter, terima kasih banyak Trans Klinik. Masya Allah, saya lagi semua atas dimudahkan kita bertemu untuk memperbaiki semua, memperbaiki kesehatan diri kita, memperbaiki kesehatan mental kita. Jazakillah khairan untuk Bapak dan putra Ibu, kemudian dan mudah-mudahan hari ini barakallahu fiik. Terima kasih Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar di screen. Terima kasih, jazakillah. Ayaki. Alhamdulillah ala kulli hal, walaupun kita sempat terputus tadi di 45 menit awal, tapi kita masih bisa berhubungan lagi dan masih kontak dengan Bu Maya. Kesimpulan hari ini dari pembicaraan live yang pertama, yaitu tentang kisah nyata seorang penyembuh keluarga yang bertahan dengan kekuatan self hipnosis dan sugesti untuk pasangan dan buah hati yang positif COVID. Maka dengan mempositifkan diri kita, dengan menjadi ratu bagi diri kita, dengan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri sebelum kita melakukan hal-hal yang lain kepada keluarga kita, maka yakinkan bahwa kita bisa memulainya hal-hal kecil itu pada diri kita dan memulai hal-hal besar kepada orang lain. Maka mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, apapun yang dirasakan kita tetap optimis, tetap berprasangka baik, dan kekuatan seorang cinta ibu, kekuatan positif feeling, kekuatan keyakinan positif, melahirkan semuanya menjadi lebih baik dan lebih sehat lagi. Saya Yana Holida, Dr. Hypnopuncture, pamit. Semoga hari ini berkenan dan semoga hari ini luar biasa dan happy weekend untuk semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.